sudah jelas nih, ini udah digembar-gemborkan korteks gitu kan. Nah, tadi juga udah dijelasin Kanita yang berubah apa, prosesnya apa, gitu, proses bisnisnya. Udah gitu juga nanti bahkan dasar hukumnya ada, tinggal kita nunggu turunannya aja gitu kan. Nah, kalau udah ada dasar hukumnya yang ngatur Kanita, apakah sudah wajib digunakan gitu. Nah, kalau udah wajib nih kan wajib ya, kalimatnya wajib. Jadi kalau nggak dikerjakan dosa gitu kan. Nah, kapan gitu? Satu rumah gitu ya. Jadi disitulah semuanya. Ya, jadi Kortes ini tadi terintegrasi dia semua yang tadi yang ada DJP online-nya, Enova, e-faktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Feby Adika Lubis di acara podcast Rujak Madya KPP Pekanbaru. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga yang dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat. Nah, episode kali ini kawan pajak, kita akan membahas tentang hal yang sedang hangat gitu ya di dunia pajak atau di DJP, yaitu tentang Korteks. Cuman saya tidak akan berbicara tentang Korteks sendirian, ngalor ngidul sendirian. Saya akan mengajak orang-orang yang mumpuni di bidangnya agar bisa ya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya dan kawan pajak semua dengan benar gitu. Jadi kita panggil langsung narasumbernya yang cantik dan ganteng di sini sudah hadir bersama saya, penyuluh terbaik di KPP Madya Pekanbaru. Itu ada Kak Anita Juliati Siahaan dan abang kita yang ganteng, penyuluh yang paling ganteng pokoknya di KPP Madya Pekanbaru, itu ada Bang Azwar Nasution. Halo, assalamualaikum Bang Azwar, Kak Anita, apa kabar? Halo Kak Feby, kawan boleh pajak disapa dulu semuanya. Dong kawan Halo pajak yang kawan ada pajak, di rumah. apa kabar? Senang sekali berjumpa kembali dengan kawan pajak semuanya. Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Kanita ya. Abang Azwar? Alhamdulillah kabarnya juga baik. Ketemu lagi kita ya kawan-kawan pajak semuanya. Bang Azwarnya masih grogi. Kameranya ada di sana, Abang. Boleh disapa-sapa di dada-dada. Mungkin dulu. terpesona dengan kecantikan Kak Feby hari ini. Halo kawan pajak semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan masih semangat untuk aplikasi Korteks yang baru nanti. Karena Bang Azwar bagi kawan pajak yang sering mungkin ya Kanita ya datang ke KPP Madya buat help desk mungkin gitu, buat ngobrol-ngobrol atau bertanya-tanya, sering banget mungkin dengar Bang Azwar atau pernah mendengar tentang ada nih penyuluh yang ganteng gitu kan di KPP Madya. Nah, inilah orangnya saya hadirkan langsung buat kawan pajak hari ini. Nah, Kanita, Bang Azwar, sapa-sapanya udah nih. Kita di sini hari ini mau ngebahas tentang yang lagi hangat nih ya diperbincangkan di DJP, yaitu tentang Korteks. Boleh Kak Nita sebelum itu kita udah beberapa kali ya Kak Nita ya Bang Azwar ya ngadain kelas pajak ya Korteks ya, udah beberapa kali ya udah ada WP pasti udah banyak juga ya yang datang. Ada yang mendaftar juga Kak Feby, dan ada juga yang kita undang untuk mengikuti kelas pajak. Oh iya, yang tahap pertama itu kita undang ya. Tahap terakhir kita undang. Tahap terakhir kita undang. Okay. Yang tahap kedua mendaftar ya kan, ada yang daftar, ada yang awal kita undang gitu ya, yang ini udah bisa daftar. Ini udah selesai ya Kak ya? Untuk tahun 2024 kelas pajak yang dilaksanakan di KPP Madya itu sudah selesai. Itu terakhir kita mengadakannya tanggal 19 Desember kemarin. Kemarin ya, hari yang Kamis ya. Kakak yang jadi narasumbernya. Aduh, hilang lagi. Oke, Bang Azwar. Nah, sebelum kita jauh-jauh nih, mungkin ada kawan pajak yang di rumah juga Korteks apa sih gitu. Sebelum kita ngobrolin tentang gimana nanti teknisnya apa segala macamnya, mungkin minta dijelasin dulu sama yang mumpuninya nih, yang sama suhu-suhunya nih ke Kak Nita dulu kali ya. Korteks itu apa? Baik Kak Feby, sebenarnya bukan mumpuni ya Kak Feby, kita sama-sama belajar. Ini Korteks ini adalah sistem baru. Atau mungkin bukan mumpuni, yang lebih senior umurnya gitu. Kalau yang lebih senior mungkin Bang Azwar.
Oke, kita ke Kanita dulu. Bang Azam jangan jealous ya. Kita ke Kanita dulu nih. Coba gimana? Kalau udah main fisik apa boleh buat. Udah main umur ya. Ya Kanita gimana? Baik, Kanita? KPP dan kawan pajak memang akhir-akhir ini kita sering mendengar Kortex di media massa maupun di KPP banyak yang terkait spanduk, kelas pajak pembukaan, pengumuman terkait Kortex. Nah, apa sih Kortex itu? Jadi Kortex itu merupakan sistem baru ya KPP dan kawan pajak, sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Nah, sistem ini nanti akan mengedepankan fungsionalitas. Jadi fungsi-fungsi dari sistem ini nanti akan itu namanya. Jadi kalau misalnya sistemnya ini fungsi-fungsi yang selama ini dari fungsi pengawasannya ada di sana, dari fungsi dari wajib pajaknya juga ada di sana. Jadi Kortex ini mengintegrasikan berbagai layanan yang selama ini disediakan oleh DJP. Nah, kalau selama ini kan layanan yang saat ini sedang digunakan, yang masih digunakan oleh wajib pajak itu adalah menggunakan DJP online. Ada DJP online-nya, ada Enova, ada juga e-billing-nya. Itu semuanya terpisah-pisah. Nah, dengan Kortex ini nanti itu akan menyatukan layanan tersebut ke dalam menu dan submenu pada portal wajib pajak tersebut. Jadi dibuat kayak satu rumah gitu Iya, ya. Jadi satu disitulah rumah. semuanya. Ya, jadi Kortex ini tadi terintegrasi dia semua yang tadi yang ada DJP online-nya, Enova, e-faktur, e-billing, banyak lah sekali. Nah, tapi ada yang unik di Kortex ini. Apa tuh? Kortex ini tidak hanya digunakan oleh wajib pajak. Oke. Nah, petugas pajak juga menggunakan Kortex. Tapi kan mungkin tampilannya berbeda. Kalau sekarang ini kan wajib pajak menggunakan DJP online. Nah, petugas pajaknya beda lagi sistemnya yang digunakan. Ada kayak sekarang kita sistem DJP ya, sistem informasi. Nah, nanti pada saat Kortex ini baik wajib pajak maupun petugas pajak itu sama-sama menggunakan sistem Kortex, hanya memang tampilan dari menu-menu itu sesuai dengan fungsi kita masing-masing begitu KPB. Ketika si wajib pajak buka pakai akun dia tampilannya gimana, dari sisi petugas pajak juga nanti pakai ID-nya dia, usernya dia lain lagi. Iya, tapi benar. maksudnya masuknya itu di Sistem satu yang pintu. sama, iya sistemnya yang sama. Nah, untuk wajib pajak juga tersedia portal yang memberikan kemudahan. Jadi Kortex ini ya kita untuk memberikan kemudahan pembuatan akun wajib pajak dalam rangka memberikan kenyamanan dalam akses layanan digital yang terintegrasi dan terpersonalisasi sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. Tergantung wajib pajaknya gitu ya Kak Nita ya, Iya. butuhnya apa, tapi di dalam lah. Di semuanya. dalam semuanya. Jadi melalui akun wajib pajak, pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak seperti pendaftaran, pembayaran, kewajiban-kewajiban yang lain, pelaporan itu atau pengajuan permohonan. Kalau kemarin kan permohonan bisa melalui TPT ya. Iya. Nah, ini nanti dari Kortex ini permohonan juga dapat dilakukan secara digital, borderless. Ya? I semua ya. Iya, jadi digital, borderless, termonitor. Jadi kalau sekarang ada sih yang sudah IPBK ya, Iya. kita bisa lihat Lihat monitoringnya. kapan masuknya, kapan selesainya, Iya. udah prosesnya gitu Iya, ya. udah prosesnya. gimana ya. Nanti Iya. melalui Kortex ini juga bisa seperti itu KPB. Jadi semua bisa jelas gitu ya. Terintegrasi, termonitoring. Termonitoring lebih Iya. tepatnya ya. Nah, Kortex ini berbasisnya aplikasikah atau sudah webkah Kak Nita? Nah, jadi untuk sistem Kortex ini sendiri itu adalah sistem yang berbasis web. Jadi berbasis website. Namun kawan pajak tidak usah khawatir namanya web, takut ya keamanan dan kenyamanan dan keamanan data, karena Kortex ini juga mengedepankan keamanan penggunaan dari akun wajib pajak. Nah, hanya saja wajib pajak atau pengurus atau wakil wajib pajak itu yang berhak untuk mengakses akun masing-masing. Jadi ini kan berbasis web. Nah, tapi kita kan mengedepankan keamanan dan kenyamanan dari akun dari wajib pajaknya itu. Walaupun ini berbasis web, yang bisa untuk mengaksesnya itu hanya merupakan dari akun masing-masing dari si PIC-nya. Nanti PIC itu apa nanti dijelaskan lagi ya.
Jadi walaupun ini berbasis web, tidak semua bisa langsung mengaksesnya itu. Kita bisa mengakses hanya untuk akun kita saja. Jadi untuk keamanan dan kenyamanan itu pasti akan terjaga. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, tidak ada penggunaan satu akun secara bersama-sama dengan orang yang berbeda-beda. Walaupun itu web, kita hanya bisa masuk ke akun kita sendiri. Jadi kalau yang saat ini seperti DJP online ya, yang saat ini DJP online kita masuk ke akun badan itu bisa tuh sharing password tuh. Nanti kalau nanti di Kortek ini kita tidak bisa lagi seperti itu. Menarik nih ya. Berarti ada sedikit perbedaan ya. Iya, setiap orang menggunakan akunnya masing-masing ya kan. Jadi nggak bisa lagi sharing password gitu ya, nggak bisa lagi sharing password. Saat ini kan kita ngurusin Innova, e-faktur, unifikasi, orangnya bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Tapi menggunakan akun wajib pajak badannya satu kan. Nah, kalau nanti itu nanti hanya untuk orang yang ditunjuk khusus yang dapat mengakses akun tersebut. Jadi kalau memang dia hanya untuk ditunjuk untuk faktur, ya faktur saja yang bisa diakses. Dia buka pakai punya dia bolehnya apa gitu jadi untuk sharing password itu sekarang, apalagi kita menggunakan akun wajib pajak badan itu sudah tidak bisa lagi KPB. Menarik. Iya, Kortek ini sangat menarik. Menarik ya. Semoga menarik terus. Menarik maksudnya ya itu tadi, setiap orang tuh pakai akunnya masing-masing gitu kan, jadi nggak bisa lagi kayak dulu sharing password. Nah, bisa dijelasin nggak Bang Azwar detailnya sedikit nih yang masalah tiap orang pakai akun masing-masing nggak bisa sharing password lagi? Baik, Kak, PB dan kawan pajak semua, ya seperti kita tahu kan kalau sebelumnya di DJP online itu kan untuk login aja kan masih menggunakan akun dari badan atau akun perusahaan. Nah di situ kan kita kerjakan semua dan bisa jadi ada beberapa orang yang tahu password dari DJP online perusahaannya kan. Nah kalau sesuai dengan yang di Kortek ini itu tidak bisa lagi, karena ada ketentuan terkait hak aksesnya. Nah, seperti kan orang pribadi di portal wajib pajak itu nanti yang di Kortek itu dapat berperan sebagai dirinya sendiri atau sebagai wakil dari perusahaan sesuai dengan role akses yang diberikan dari PIC perusahaan. Nah yang kedua itu pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan ini kalau selama ini kan dilakukan melalui DJP online perusahaan kan. Nah kalau sekarang tidak, pelaksanaan hak dan kewajibannya melalui login dari orang pribadi tersebut sesuai dengan akses yang diberikan kepada dia. Nah pengerjaannya semuanya dilakukan di orang pribadi tersebut dengan login orang pribadi tersebut. Lekatnya ke orang pribadi. Tapi dia di dalamnya ketika setelah login melakukannya berperan sebagai wakil dari perusahaan. Nah yang ketiga itu untuk menghindari untuk keamanan, setiap perusahaan itu hanya bisa atau setiap instansi atau perusahaan itu hanya bisa menunjuk satu PIC utama. Jadi ini yang harus ditekankan ya, kalau ibaratkan PIC utamanya sudah tidak berada di Indonesia atau sudah contohnya meninggal atau tidak bekerja lagi, ya harap segera diganti karena nanti akan belakangnya akan bermasalah. Terus yang keempat ini PIC utamanya ini dapat memberikan akses kepada wakil atau kepada beberapa orang untuk menggunakan untuk pelaporan dan sebagainya di Kortek sesuai dengan role akses yang diberikan kepadanya. Ada yang nanti yang diberikan sebagai pembuat SPT, ada yang penanda tangan, dan dia yang ditunjuk ini pun hanya bisa menggunakan sesuai dengan kewenangan dia yang diberikan oleh PIC utama. Berarti si PIC yang menentukan, misalnya Bang Azwar PIC, Kak Nita pegawai lain-lain, misalnya kan Kak Nita nih, nama Anita, otorisasinya apa aja gitu ya? Ya, kalau dia otorisasinya ditunjuk hanya sebagai pembuat laporan, SPT PPN contohnya, drafter gitu ya? Dia hanya bisa buat laporan SPT PPN, hanya sebatas itu aja yang bisa diaksesnya di badan perusahaannya. Berarti kan setiap WP tadi dia akan mewakili perusahaannya.
kalau denger nih, kalau lagi orang lagi Cortex sosialisasi di atas tuh impersonate, bukan Kak Nita? Iya, seperti itu, impersonating, jadi yang memang ditunjuk, orang yang ditunjuk seperti itu. Biasanya impersonate itu kalau kita stand up ya. Nah, ini di Cortex udah mengambil juga impersonate. Nah, untuk persiapan dalam mengakses Cortex ini sendiri, Bang Azwar kan nanti pada saat SMO ya, Bang Azwar ya. Apa aja tuh Bang Azwar? Syaratnya? Pertama syaratnya sih sebenarnya tidak ada kalau untuk aplikasi Cortex nanti pada saat digunakan. Yang jelas karena sesuai aturan sebenarnya dari 2022 dari Direktorat Jenderal Pajak kan sebenarnya udah mulai menghilangkan NPWP 15 digit. Nah, sekarang kan yang berlaku 16 digit. Nah, per Januari 2025 NPWP 15 digit itu kan sudah tidak ada. Makanya wajib pajak atau orang pribadi itu sudah wajib per 1 Januari ini untuk memadankan NIK-nya menjadi NPWP. Akhir Desember. Ya, jika tidak dipadankan, maka dia tidak akan bisa nanti menggunakan aplikasi Cortex atau mendapatkan layanan perpajakan. Karena untuk Cortex kita ini nanti sendiri itu harus menggunakan NPWP 16 digit. Kalau untuk badan kan, kalau untuk perusahaan sendiri kan NPWP 16 digitnya kan sudah dipadankan secara jabatan oleh DJP dengan menambahkan angka 0 di depan. Terus yang kedua itu wajib pajak itu kawan-kawan pajak semua itu harus memastikan kalau sudah kawan pajak sudah terdaftar memiliki NPWP dan sudah dipadankan NIK-nya, itu harus memastikan akun yang di DJP online-nya, terutama yang di profil yang di data utamanya itu harus data yang masih aktif dan benar, seperti nomor telepon, itu nomor telepon yang ada di DJP online-nya itu masih bisa digunakan, masih aktif, sama email yang ada di DJP online-nya itu bisa digunakan dan bisa dibuka. Kalau bisa digunakan tapi nggak bisa dibuka kan sama aja. Nah, terus yang kalau untuk badannya sendiri itu PI nama direktur yang ada di DJP online-nya itu udah harus data yang sebenarnya. Karena ketika Cortex berlaku, direktur yang ada di DJP online, nama pengurus yang ada di DJP online-nya itu sudah langsung ditetapkan secara jabatan menjadi PIC utamanya. Berarti harus sesuai akta yang terakhir ya, akta terbaru. Iya, jika datanya berbeda, takutnya nanti nggak bisa buka DJP online, nggak bisa buka Cortex-nya karena PIC utamanya kan tidak orang lain ini. Jadi karena PIC utamanya orang lain, kan nggak bisa menunjuk pegawainya untuk siapa yang sebagai pelapor, siapa yang penanda tangan kan tidak akan bisa jadinya. Itu kira-kira. Berarti itulah persiapan ya dari sisi wajib pajak gitu sebelum Cortex ini kita ready jalan. Nah, itulah yang tadi yang harus dipastikan email dan nomor yang digunakan itu masih aktif dan bisa dibuka. Mungkin seperti yang kemarin tuh KPB, saya tambahin yang kenapa yang seperti dibilang Bang Azwar penting kita update nomor telepon dan email. Kemarin kan pernah buka DJP online pakai nomor autentikator yang dikirim ke nomor telepon yang terdaftar. Nah, itu kan ternyata banyak nomor telepon yang di DJP online tidak valid. Wajib pajak itu banyak yang melakukan pengaduan. Kami tidak bisa buka, nomor telepon tidak valid. Nah, takutnya nanti pada saat Cortex tersebut itu sudah berlaku, sudah digunakan, tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Enggak. Ya, kalau memang bisa dilakukan sekarang mungkin ya, walaupun ini juga udah mepet waktunya, lakukanlah sekarang gitu ya Kak Nita ya. Maksudnya diupdate datanya aman, maksudnya diupdate aja gitu, kayak email, nomor telepon. Jadi ketika nanti kita sudah ready jalan, nggak ada lagi permasalahan yang kayak gini. Oke. Nah, dengan adanya perubahan sistem, ini kan perubahan sistem ya Kak Nita ya, pasti kan ada perubahan proses bisnis ya kan. Nah, perubahan proses bisnisnya itu apa aja Kak Nita, Bang Azwar?
Pasti kan ada yang ya ada rebutan. Kalau gini sweet dulu gimana kalau sweet dulu? Sweet Cina apa sweet apa nih? Ada saya yang jawab dulu. Jadi dari Cortex System ini ada memang perubahan proses bisnis itu. Jadi kalau proses bisnis yang berubah itu ada sekitar 21 proses Banyak bisnis. Banyak. Dia tuh ada proses bisnis yang dari registrasi, pengelolaan surat pemberitahuan, pembayaran, layanan wajib pajak, seperti proses bisnis penilaian, pengawasan, pemeriksaan, ekstensifikasi, penyidikan, keberatan, dan keberatan. Ada 21 KPB. Jadi Seru ya, banyak iya. ya. Jadi dengan satu sistem ini dia mempengaruhi atau merubah 21 proses. Berunut banyak ya. Iya benar. Dan itu pasti punya keterkaitan gitu ya. Jadi ada 21. Tapi mungkin nggak usah dihafalin dulu ya. Nanti kan itu kita Nanti berjalan proses. Kalau dihafal nanti dikira kita ujian lagi. Iya. Proses, siapa tahu kan Bang Iya. Azhar bilang hafalin nih, harus dihafalin. Enggak wajib pajak. Nggak masuk ujian. Enggak masuk ujian. Kawan pajak tenang aja, nggak usah dihafalin. Ntar seiring berjalannya waktu dia akan kadang kalau udah biasa kita lihat ya kan kita Bang Azhar ya, tangan pun udah hafal sendiri. Ya, begini menunggunya ini. Oke. Nah, berarti kan ada 21 ya Kak Tita ya. Nah, berarti banyak banget itu proses bisnis juga yang berubah ya dari yang biasanya. Kalau dasar hukumnya apa tuh Kak? Nah, kalau proses bisnis berubah tentu harus dilandasi dasar hukum dong. Jelas, harus yang baru apa? Iya. Jadi dasar hukum atas perubahan proses bisnis yang diakibatkan dari penggunaan sistem baru ini itu dia baru-baru ini ada PMK 81. PMK 81. Iya, PMK 81 2024. Nah, sebelum kita ke PMK 81 tahun 2024, jadi Cortex ini sendiri, dari sistem ini sendiri ya, belum proses bisnisnya, dari sistemnya itu sendiri sudah ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukum atas pembentukan Cortex sendiri itu diatur dalam Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2018. Nah, di dalam pasal 9 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan sistem administrasi perpajakan diatur oleh Menteri. Nah, pengaturannya sistem inilah dasar hukumnya itu telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan yang telah terbit itu dengan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, jadi PMK inilah yang mengatur tentang proses bisnis yang saya sebutkan tadi, yang 21 tadi ya. Nah, ini semuanya nanti akan diatur. Di PMK 81 itulah ya. Sudah diatur di tahun 2024. Baru. Nah, intinya nanti juga akan ada juga ini kan dari Cortex ini atas 21 proses bisnis diatur dalam PMK 81. Okay. Nah, untuk peraturan turunannya itu juga nanti akan diatur melalui peraturan Dirjen Pajak. Nah, itu kita masih menunggu. Harap bersabar. Tapi ini bukan ujian. Bukan ujian. Jadi nggak perlu dihafalin, balik lagi ke sana. Nah, kalau udah Bang Azhar jangan senyum-senyum aja dong. Aku ke Bang Azhar nih habis ini nanti nih. Nah, kan kalau udah ada sudah jelas nih, ini udah digembar-gemborkan Cortex gitu kan. Nah, tadi juga udah dijelasin Kanita yang berubah apa, prosesnya apa, gitu, proses bisnisnya, udah gitu juga nanti bahkan dasar hukumnya ada, tinggal kita nunggu turunannya aja gitu kan. Nah, kalau udah ada dasar hukumnya yang ngatur Kanita, apakah sudah wajib digunakan gitu? Nah, kalau udah wajib nih kan wajib ya kalimatnya wajib. Jadi kalau nggak dikerjakan dosa gitu kan. Nah, kapan gitu? Nih Bang Azhar atau saya nih sekarang? Iya, yang mana yang mau jawab aja. Baik, kalau dipaksa kan saya suruh tweet ya kan, yang mana aja gitu. Yang seikhlasnya aja. Baiklah. Seikhlasnya Karena aja. sudah ngomong ikhlas saya jawab aja. Saya ikhlas Kerja menjawabnya. ikhlas ya. Jadi dari PMK 81 ini sendiri di dalam pasal 484 banyak pasalnya KPB. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kalau
ngafalin ngomong keriting kita. Kalau dicetak itu bisa aturin kertas. Ya ampun, jangan omongan sayang. Tapi kalau dikirim via ini juga kan file juga ya berat ya, habis memori handphonenya. Jadi dari pasal 484-nya disebutkan bahwa berlaku tanggal 1 Januari 2025. Jadi Cortex ini akan diaplikasikan sejak Januari 2025. Namun kawan pajak jangan khawatir. Januari 2025 loh, bagaimana nih pelaporannya? Kita kan belum paham nih. Kalau dibilang belum khatam ya, jangan-jangan masih kelas pajak, masih pengenalan dari aplikasi. Laporan Desember gimana? SPT masa gimana? PPN gimana? Nah, untuk penggunaan Cortex ini sendiri itu digunakan untuk masa pajak Januari 2025. Ya berlaku memang sejak 1 Januari. Tetapi untuk penggunaan sistemnya itu untuk masa pajak Januari 2025. Jadi yang untuk kewajiban perpajakan pelaporan itu tahun 2024 atau sampai dengan Desember 2024 masa pajak itu atau tahun pajaknya itu masih menggunakan DJP online sistem yang lama. Buat yang 2024 ya. Iya, jadi untuk SPT unifikasi, SPT PPN itu masih menggunakan DJP online untuk Desember ya. Nah ya. SPT PPN melalui web based Kak, bukan DJP online. Oh iya, maksud saya yang masih menggunakan DJP online kalau web base-nya ya. Tapi untuk SPT tahunan, itu kan kalau tadi berlakunya Januari. Tapi SPT tahunan kan berakhirnya Maret. April. Bukan berarti pakai Cortex. Oh, belum. Belum. Nah, ini yang tadi saya bilang pakai DJP online, masih pakai e-form. Iya, abis ini Bang Azwar yang jawab. Abis kayaknya. ini Bang Azwar Sabar udah. ya, Bang, ya, sabar ya. KPB, saya undur diri. Saya serahkan. Jangan dong, gitu. Berarti ini beneran nih ke Bang Azwar. Karena tadi serius. dia langsung saya kesilat lidah itu langsung. Nah, kita kembalikan lagi. Oke, ini langsung nih beneran buat Bang Azwar. Pertanyaan netizen ya, pertanyaan wajib pajak. Berarti untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang nanti berakhirnya itu di 31 Maret 2025 ya, Kanita ya. Nah, dan SPT tahunan badan yang berakhir di 30 April itu masih pakai DJP online. Iya, Coba KPB. ceritain lah dulu kalau tadi Kalau Kanita belum selesai nih tadi. Coba versi Bang Azwar nih kalau gini. Iya, baik KPB, seperti yang dijelaskan oleh Kak Anita tadi, memang Cortex ini kan berlakunya per masa pajak Januari 2025. Jadi atas pelaporan sampai dengan masa pajak Desember 2024, baik itu SPT masa atau maupun SPT tahunan, itu pelaporannya masih menggunakan pelaporan yang sebelumnya. Kalau contoh, kalau sebelumnya kawan pajak itu menggunakan pelaporan untuk SPT tahunan badan itu menggunakan ISPT. Nah, tahun 2024 dia masih bisa menggunakan ISPT. Masih pakai SPT Iya, ya. ya. Terus kalau yang pelaporan PPN yang selama ini kan sampai dengan saat ini masih menggunakan web based e-faktur. Nah, pelaporannya pun sampai dengan masa Desember 2024 itu masih menggunakan web based. Baik itu SPT normalnya ataupun pembetulannya. Kan siapa tahu tiba-tiba di ini udah Desember 2025 lah contohnya saat ini, tiba-tiba wajib pajak itu menyadari ada kesalahan di masa pajak Agustus 2024. Nah, pembetulannya itu menggunakan aplikasi pelaporan yang dia gunakan sebelumnya, bukan menggunakan aplikasi Cortex. Begitu Kak Ibu. Oke, cukup jelas ya Kanita ya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya gini nih Bang Azwar. Kan berarti ya terkait dokumen elektronik ya kan Bang Azwar ya. Nah, dengar-dengar, tapi nggak dengar-dengar sih kalau ngelihat cerita-cerita sekilas sistemnya ini kan semua ini nanti sudah borderless gitu kan, sudah pakai sistem dia. Berarti kan dokumen elektronik ini kan tapi masih harus pakai tanda tangan dong gitu kan, cuman kan nggak pakai tanda tangan langsung Nggak gitu. bisa deh. Nggak bisa kan, nggak bisa. Berarti kan ada yang harus ditanda tangan gitu, cuman kan tidak lagi secara langsung. Nah, perbedaannya dengan tanda tangan elektronik yang kemarin kan udah pernah juga ya kita udah ada juga gitu tanda tangan elektronik. Nah, itu beda nggak? Beda Kak PB. Oh, beda. Beda.
Kalau yang sebelumnya kan kayak ketika kita melaporkan e-faktur atau SPT notifikasi itu kan menggunakan sertifikat elektronik juga sebenarnya. Tapi yang selama ini kita lakukan itu kan sertifikat elektronik badan perusahaan, bukan sertifikat orang pribadi. Nah, yang di aplikasi Kortek ini nanti itu sertifikat tanda tangan digital si penanda tangan SPT-nya. Atas otorisasi, balik lagi nih, atas otorisasi tadi dari CPIC gitu. Ya, jadi kalau yang selama ini kan itu sebenarnya bukan tanda tangan orang, tapi tanda tangan perusahaan. Jadi kalau kedepannya udah langsung tanda tangan orang, jadi barcode-nya itu udah nama dia sendiri. Kalau yang selama ini ketika dilihat di barcode-nya itu masih nama perusahaan. Terus kalau yang sertifikat yang kita gunakan sebelumnya, yang contoh pelaporan SPT PPN itu kan tidak terverifikasi sebenarnya. Kalau nanti yang kedepannya itu, kalau kita minta sertifikat elektronik itu langsung terverifikasi oleh Badan Penerbit Sertifikat Negara. Oh, badannya. BSSN. Nah, itu sesuai dengan yang tertera di PMK 81 pasal 8. Nah, pelaporannya nanti penandatangannya kalau sesuai dengan pasal 8 ini disebutkan menggunakan tanda tangan elektronik, yaitu tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan kode tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi. Ini maksudnya kode otorisasi yang dari DJP. Jadi ada dua. Tanda tangan elektroniknya nanti ada dua, satu dari BSSN atau kalau tidak bisa dari BSSN dari DJP, itu berupa kode otorisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau sebelumnya sertifikat elektronik yang kita gunakan sebelumnya ini sampai dengan saat ini itu kan permohonannya kan kita ajukan ke TPT dan tidak boleh diwakilkan. Nah, yang mengeluarkan kan masih DJP. Kalau sertifikat elektronik yang tersertifikasi itu yang mengeluarkan BSSN. Nah, nanti pengajuannya pun beda. Orang pribadi sebagai PIC atau penanda tangan itu tidak perlu datang ke KPP kalau di aplikasi Kortek nanti. Si orang pribadinya tinggal mengajukan pelaporan mengajukan permohonannya di aplikasi Kortek. Tidak perlu repot-repot lagi ke KPP. Kalau dulu kan nggak boleh diwakilkan, bahkan nggak bisa juga pakai surat kuasa kan, jadi harus datang ke sini gitu. Kalau ini enggak ya. Kalau ini kedepannya di ketika Kortek ini berlaku, si orang pribadinya, kawan pajak sendiri tinggal mengajukan lewat aplikasi Kortek dia sendiri ya, bukan sebagai wakil perusahaan. Berarti buka atau login pakai akunnya dia. Ya, akunnya dia sendiri. Baru dia ajukan permohonan di sini. Nah, caranya sendiri gimana tuh Bang ngajuin permohonan sertal ini? Nah, di aplikasi Korteknya itu nanti ada menunya di bagian profil itu ada menunya di akun dia sendiri ya, sebagai dia sendiri. Loginnya dia sendiri. Gitu. Nah, itu nanti di bagian profilnya ada pengajuan permohonan sertifikat. Tinggal diklik itu nanti persyaratan yang dibutuhkan, ada berkas-berkas yang diupload, tinggal diupload. Cukup lengkap kan Nita? Mau ditambahkan? Cukup lengkap sih yang tadi untuk otorisasi ya, permintaan sertifikat ya dari otorisasi dari DJP itu kita bisa memang minta dari masuk dulu ke akun kita, minta ke portal dari menu portal saya itu ada pilih menu kode otorisasi atau sertifikat digital. Nanti klik itu untuk buat permohonan. Nanti itu akan diminta foto untuk upload foto. Jadi tetap ada foto seperti sertifikat yang lama untuk menandakan itu dia adalah si pemiliknya. Nanti setelah di-upload foto, klik persetujuan, kirim permohonan, nanti langsung keluar. Kalau disetujui itu langsung keluar, berhasil dibuat. Jadi ada langsung notifikasi ini berhasil atau enggak gitu ya. Sertifikat digital berhasil dibuat. Nah, itu langsung. Iya, itu bisa nanti di-download sertifikatnya. Dan itu kalau kita sudah dapat sertifikat itu nanti sudah bisa kita digunakan untuk pelaporan SPT atau kegunaan lainnya. Langsung ada masa berlakunya juga itu ya. Nah, untuk masa berlakunya itu sampai saat ini itu
Untuk yang kalau BSSN untuk sertifikat yang tersertifikasi itu ada masa berlakunya. Oke. Tapi untuk sertifikat dari otorisasi DJP ini belum ada masa berlakunya. Iya. Jadi masih bisa digunakan seterusnya. Asal update aja, kalau tiba-tiba ada perubahan Iya. langsung diupdate orangnya gitu. Nah, itu ya salah satu yang paling penting ketika mulai menggunakan aplikasi Kortex KPB, karena tanpa ada sertifikat digital ini si perusahaan tidak bisa, atau orang pribadi pun tidak bisa melaporkan SPT karena belum bisa tanda tangan kan. Nah, itu hal yang pertama yang harus diulang. Ini sekaligus kita di sini ngingetin gitu, biar aware untuk hal itu gitu kan. Sering-sering diupdate, maksudnya kadang kita ngejalanin yang sisi teknis, yang bagian apa ya, bukan receh, maksudnya bagian hal yang Kita anggap receh, tapi itu penting gitu. Nanti karena berpengaruh ke teknisnya gitu ya Kak Anita ya. Itu kawan pajak, harap diingat pesan dari Bang Azor dan Kak Anita, sering-sering diupdate mungkin ya, agak diperiksa gitu tentang terkait dengan sertifikat elektroniknya. Dan ya pokoknya ketika udah berhasil login ke Kortex, hal pertama yang seharusnya dilakukan itu mengajukan permohonan sertifikat digitalnya, karena itu awalan banget ya. Karena buat apa nanti awalnya belum, proses di akhir proses akhirnya kita lapor kan ya. Menerbitkan bukti potong pun kan nanti akan terkendala kalau tidak ada sertifikat. Oke, Kanita, Bang Azor, terima kasih penjelasannya. Berarti kawan pajak mulai 1 Januari 2025 kita udah menggunakan Kortex dengan menggunakan dokumen elektronik, yang mana itu dengan penandatanganannya juga sudah dengan secara elektronik ya Kanita ya Bang Azor. Nah, ya Bang Azor, bener nggak aku nih? Tolong dikoreksi dong. Saya deg-degan gitu kalau berhadapan Saya tadi langsung dikoreksi. Oh iya. Jadi agak deg-degan gitu. Kalau salah agak cepet aja Bang, Bapak, biar cepet kita lurusin gitu, jangan belok-belok gitu ya. Nah, itu benar ya? Benar. Oke ya, udah aman ya. Untuk aturan pelaksananya masih sama-sama kita menunggu. Oke, itu tadi kata Kak Anita. Turunannya ya harap bersabar, ini bukan ujian gitu. Dan nggak perlu dihafalin ya. Yang berapa tadi? Berapa ratus halaman? Ada 600-an setelah lampiran. Ya udahlah, itu nggak usah dihafalin. Ntar mana kawan pajak yang perlu di bagian situ, nah dibuka gitu. Kalau dihafalin semua ya. Ngomong-ngomong Kak Baby, ya. Kapan kita sosialisasikan PMK 81 ini? Aduh, kawan pajak udah ditanyain sama suhunya, kapan mau PMK 81 disosialisasikan. Saya menunggu kabar aja dari Bang Azor. Yuk gitu kan ya ditanya, yuk gas ngeng. Nah, itulah poin pentingnya di situ tadi ya Kak Nita ya. Terus update, maksudnya begitu awal langsung kita buka duluan itu bagian sertifikat elektroniknya biar nggak susah lagi nanti di akhir-akhir. Nah, kalau bisa nih Bang Azor, tapi tolong dikoreksi kalau saya salah, tadi saya sedikit bikin apa ya, benang merah apa bukan benang merah apa namanya, bukan benang merah sih, sedikit nih. Kalau bisa saya simpulkan, penggunaan DJP online, EVIN dan Sertel badan yang digunakan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan itu kan masa pajaknya sampai dengan tahun pajak atau masa pajak 2024. Sedangkan mulai dari kita nanti 1 Januari 2025 untuk masa pajak Januari 2025 udah menggunakan sistem dari Kortex ya Kanita ya. Nah, dengan menggunakan Sertel yang bersertifikasi atau sertifikat elektronik ini, itu udah otomatis harus otorisasikan oleh CPIC, benar? Dimiliki PIC yang ditunjuk. Jadi CPIC-nya sudah punya, nanti dialah yang sertifikat digitalnya. Oke, masing-masing. Benar ya? Ya. Nah, intinya sebenarnya semua wajib pajak wajib punya sertifikat digital. Wajib ya. Karena kita kan sebagai orang pribadi pun kan wajib lapor SPT untuk tanda tangan. Tapi dong, kita masih bisa tahun depannya lagi 2026 untuk lapor SPT KPB. Iya kan? Iya benar-benar Bang Azor. Saya grogi nih, kaki saya gemeter di bawah kalau Bang Azor bilang iya kan. Oke, baik, senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang lucu-lucuan ya. Kalau lagi umur-umurnya tuh lucu-lucuan ya Kak Nita ya.
kan baru nih Cortex, jadi lagi lucu-lucunya, lagi anget-angetnya. Bisa berbincang tentang hal yang sangat menarik, Cortex sama Kanita dan Bang Azwar. Makasih juga Kanita, Bang Azwar sudah mau berbagi sama kita di Rujak Madya Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru bareng sama teman-teman kawan pajak juga di rumah. Nah, ada closing statement boleh ya dari narasumber kita kali Bang ini, Azhar. boleh nggak? Sweet dulu. Nanti saya closing statement di teks lagi. Bebas ini yang mana nih, boleh nih, boleh. Kalau nih. dari saya sih hanya menyampaikan bahwa dari pelayanan sistem DJP yang di pusat sudah menutup pelaporan di SPT yang unifikasi PPN di yang masih berlaku ini hanya sampai dengan Desember 2024. Di SPT unifikasi pun ketika kawan pajak buka itu tidak akan bisa untuk melapor Januari 2025. Itu sudah ditutup. Sudah ditutup. Hanya menyampaikan itu saja. Ya, mungkin ada tambahan dari Kanita. Kak Anita. Jadi saya mengatakan seperti Cortex ini ya. Cortex itu sistem administrasi perpajakan yang modern. Waduh. Nah, jadi terintegrasi dengan meningkatkan kualitas dan efisiensi data sehingga mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga diharapkan dengan sistem Cortex ini meningkatkan kepatuhan sukarela dari wajib pajak. Itulah, itu termasuk visi dan misi dari DJP ya, karena terus memperbarui, meningkatkan kualitas. Mudah-mudahan Cortex ini jauh lebih bisa meningkatkan lagi, Memberikan kemudahan lah buat wajib pajak, yang mana wajib pajaknya makin semangat lagi, makin ikhlas lagi gitu ya, dengan secara sukarela gitu buat negara. Oke, terima kasih Kanita, terima kasih banyak Bang Azwar. Terima kasih juga kepada kawan pajak semua yang sudah memenuhi. Terima kasih banget nih pada kawan pajak atau wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Terkhusus nih Kanita, wajib pajak di KPP Madya Pekanbaru, yang mana kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya karena sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya. Dan kami sampaikan kembali bahwasanya segala pelayanan yang diberikan oleh kita atau pegawai-pegawai di KPP Madya Pekanbaru itu tidak dipungut biaya atau gratis ya Kanita ya. Jadi mohon juga bantu kita buat agar kita yang di KPP Madya Pekanbaru ataupun dimanapun pegawai DJP bisa tetap menjaga terus integritas kami sebagai pegawai DJP. Nah, di akhir episode kali ini nih mohon maaf kepada Kak Nita, Bang Azwar nih kalau saya selaku MC suka ngerjain mungkin ya atau mungkin juga buat kawan pajak di rumah semua yang nonton, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah tutur dan kata-kata saya atau bercandaan yang tidak diniatkan untuk menyakiti hati tapi melukai hati kawan pajak semua. Terima kasih saya ucapkan, selamat berjumpa. Tadi udah ditanyain Bang Azwar, kapan kita lanjut ke tema PMK 81. Selamat berjumpa di episode-episode selanjutnya, tentu saja di Rujak Madya Rumpi Pajak KPP Madya Pekanbaru. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.